Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwana fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuji Allah, tidak lupa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kenikmatan yang datang kepada kita tanpa batas, tanpa henti, selagi hayat kita masih di kandung badan, selagi ruh kita masih berada di jasad kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin kepada kita rezeki yang halal. Oleh karenanya, berbanyaklah untuk bersyukur, dan yang terbaik di dalam syukur itu adalah jadikan itu semua perantara atau wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan di Ahad yang pertama di bulan Februari, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang ke-As-Sabi Asyar. Berapa itu? Ke-17. Kemarin kita telah bahas hadis yang ke-berapa? 16. Mengenai apa hadis yang ke-16 itu? La taghdab, jangan marah. Apa itu marah? Apa itu marah? Ya, marah sebagian ulama mendefinisikan marah itu tidak perlu didefinisikan, malah bingung. Marah, ya itu marah. Kalau lagi marah, itu marah. Tapi Rasulullah SAW mendefinisikan marah itu adalah jamrah. Itu ibarat bara api yulqiha syaitan, yang syaitan lemparkan ilam qalbi bani Adam, ke hatinya anak Adam. Jadi bara api itu panas, merah. Jadi kalau ada orang marah, itu bawaannya panas, kemudian wajahnya merah, uratnya menegang, itu yang marah. Jadi marah itu adalah datang dari syaitan. Kata para ulama, ya, al-ghadabu miftahu kulli syarr. Marah itu adalah kunci dari setiap keburukan. Itu marah. Maka Rasulullah SAW mengatakan la taghdab, jangan engkau marah. Apa makna dari jangan engkau marah itu? Kemarin kita tidak boleh marah. Apa maknanya?
malu atau gimana. Jangan engkau marah, artinya ketika engkau marah jangan diteruskan, itu maknanya. Kedua, jangan marah, artinya ketika engkau marah segera berhenti dari marahnya, karena ada solusi, ada obat ketika marah. Apa obatnya? Bisa dari qaul, bisa dari fi'il. Qaul itu ucapan, dan bisa dari perbuatan. Ucapan apa? Berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu berasal dari syaitan, maka kita berlindung kepada Allah dari waswasnya syaitan. Kemudian yang kedua, dari fi'il, perbuatan, ketika marahnya itu dalam keadaan berdiri maka duduk. Ya, ketika masih marah setelah duduk maka berbalik. Karena kata para ulama, berubahnya keadaan akan berubah suasana. Kok masih marah juga, berwudu. Kok masih marah juga, tinggal pergi. Ini solusi ketika marah. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang ke-16. Kita berlanjut ke hadis yang ke-17. Berkata penulis, siapa penulis kitab Arba'un An-Nawawiyah ini? Siapa penulisnya? Abu Hurairah itu. Iya, Abdurrahman bin Sakhar itu Abu Hurairah. Abu Hurairah punya buku karangan. Siapa penulis buku Arba'in An-Nawawiyah? Yahya. Yahya banyak, ada Nabi Yahya, ya kan? Ada Ustaz Yahya, banyak. Siapa? Ya, pengarangnya Imam Nawawi, An-Nawawi. Ya, pengarangnya Imam Nawawi, tapi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Itu nama asli beliau. Jangan lupa, kajian kitab itu setidaknya tahu judul kitabnya, tahu pengarangnya. Jangan sampai kita punya kitab, kita baca di buku apa? Aduh, gak tahu saya. Atau siapa pengarangnya? Aduh, apalagi pengarangnya? Ini bukan prinsip penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu setengahnya adalah ketika dia sudah mengetahui judul kitabnya dan siapa pengarangnya. Itu penting. Karena kitab itu kapan dikatakan berbobot? Ketika kitab itu dilihat dari pengarangnya. Kalau pengarangnya adalah orang yang luar biasa, seperti kitab Arba'in Nawawiyah, pengarangnya adalah Imam Nawawi. Siapa tidak kenal Imam Nawawi? Semua karangan-karangannya dibaca, bahkan dihafalkan, bahkan diajarkan. Ini namanya kitab berbobot namanya. Nah, kita sedang berada di suatu kitab yang sangat berbobot. Kitab Arba'un An-Nawawiyah itu sangat penting karena di dalamnya berbagai macam bimbingan, baik dalam masalah akidah, dalam masalah hukum, dalam masalah akhlak. Makanya kitab ini, Arba'in An-Nawawiyah ini, judul aslinya itu adalah Arba'in Al-Hadis Fil Qawaidil Ahkam. 40 hadis untuk menentukan hukum-hukum. Jadi kalau kita mau belajar akidah, dalam kitab ini ada pelajaran akidah. Kalau mau belajar fikih, ada di dalam kitab ini belajar fikih. Kalau ingin belajar adab, akhlak, ada di dalam kitab ini. Semuanya insya Allah tersedia. Maka para ulama sehingga mereka sangat
menuntunkan kepada penuntut ilmu itu di antara penuntut ilmu pemula untuk mempelajari hadis Arba'un An-Nawawiyah. Baik. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu al-qitlata wa idza dabahtum fa ahsinu dhibhata wal yahid ahadukum syafratahu wal yuri dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Abu Ya'la, kunyanya adalah Abu Ya'la Shaddad bin Aus, ya, Shaddad bin Aus bin Thabit, semoga Allah meridhai beliau, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, Innallaha, sesungguhnya Allah itu telah menulis, menetapkan, mewajibkan kebaikan dalam seluruh perkara. Fa idza qataltum, apabila engkau ingin membunuh, maka perbagusilah cara engkau membunuh. Dan apabila engkau menyembelih, maka perbagusilah cara engkau menyembelih. Dan falyuhidda ahadakum syafratahu, maka hendaknya dia tajamkan dulu pisaunya ketika ingin menyembelih. Dan walyuri dzabihatahu, dan senangkan dulu hewan-hewan sesembelihannya sebelum disembelih. Hadis riwayat Muslim. Hadisnya pendek. Di dalam buku saya ini ada 3 baris. Mungkin menghafalnya 1 kali duduk. Iya. Baik. Secara umum hadis ini menerangkan kepada kita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan berbagai macam atau seluruh perkara. Jadi ini menunjukkan kesempurnaan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua telah disempurnakan, dijelaskan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan ibadah, urusan muamalah, bahkan berurusan dengan hewan pun ternyata Islam telah menuntunkan bagaimana adab kita terhadap mereka. Ini salah satu bentuk kesempurnaan agama kita. Tapi sebelum itu kita kenali siapa sahabat yang bernama Shaddad ini. Shaddad bin Aus. Beliau adalah salah satu ulama sahabat dari suku Ansar. Berarti suku Ansar ini tinggal di mana? Di Madinah. Beliau sahabat, ya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu memiliki ayah yang bernama Aus bin Sabit. Aus bin Sabit ini punya saudara Hasan bin Sabit. Nah, Hasan bin Sabit ini adalah tukang syairnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syair-syairnya, orang-orang musyrik itu, karena di masa itu adalah masa-masa yang berbangga-bangga dengan syair.
ya, berbangga-bangga. Jadi orang-orang musyrik itu berbangga-bangga dengan syair-syair jahiliyahnya, berbangga-bangga dengan mengagungkan Tuhan-Tuhannya, mengagungkan dengan adat kebiasaan mereka yang jahiliyah. Maka Hasan bin Thabit ini memiliki kecerdasan dan kehebatan di dalam bersyair pula. Paham syair ya? Kalau dalam bahasa kita itu pantun, balas pantun begitu. Nah, Hasan bin Thabit ini saudara dengan Aus bin Thabit, saudara kakak beradik. Nah, kata Nabi Muhammad SAW, teruskan wahai Hasan dengan syair-syairmu untuk yang mengimbangi daripada orang-orang musyrikin. Ya, mereka membanggakan ya Tuhan-Tuhan mereka melalui syair-syairnya, syair-syair mereka. Kemudian Hasan bin Thabit datang membuat syair-syair yang membanggakan agamanya Rasulullah SAW, terus begitu. Ya. Nah, berarti kedekatan antara Rasulullah SAW ini kepada Rasulullah SAW karena Syaddad ini adalah keponakan dari Hasan bin Aus, karena Hasan bin Thabit, karena Aus bin Thabit ini adalah ayah daripada Syaddad. Jadi kita memang jarang mendengar nama ini, Syaddad bin Aus. Jarang bukan berarti tidak terkenal. Kita saja yang jarang membaca. Tapi kalau kita baca di dalam riwayat para ulama, mereka pasti sering menemukan nama Syaddad bin Aus karena dia adalah sahabat. Bahkan beliau dikatakan oleh seorang sahabat juga yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini berkata bahwasanya ya sesungguhnya Syaddad itu adalah orang yang paling alim dan paling memiliki akhlak lembut, pemalu. Itu yang beliau miliki. Jadi Syaddad ini memiliki keutamaan. Keutamaannya adalah berilmu dan memiliki akhlak yang terpuji. Beliau meninggal di Syam, karena setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Biasa para sahabat ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka mereka bertebaran untuk menyebarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang ke Palestina, ada yang ke Yaman, ada yang ke berbagai macam penjuru dunia, bahkan ada yang ke negeri kita. Tidak ada sahabat ya, cuman murid-muridnya para sahabat atau muridnya tabi'in. Ya, tidak mungkin tidak ada yang ke negeri kita. Buktinya di negeri kita ini banyak sekali muslim ya. Baik, ini sedikit tentang Syaddad. Saya tadi baca biografi, tapi tidak ditemukan tentang bagaimana manaqib beliau atau keistimewaan beliau, belum kami temukan. Mungkin karena jarangnya para ulama yang menulis tentang keutamaan beliau Syaddad Abu Ya'la bin Aus radhiyallahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna yang berarti bahasa Arab sudah masuk isim inna sudah. Inna sudah masuk. Makanya lupa diulangi lagi ya. Inna itu huruf atau isim? Innanya huruf atau isim? Huruf. Ya, huruf. Allahnya baru isim inna. Allah apa ya artinya? Masuk. Kenapa? Isim inna. Apa alamat nasabnya? Fathah. Kenapa ada fathah? Isim mufrad. Ya gitu. Jadi wajah ya tadi. Udah bagus. Baik.
Innallaha, sesungguhnya, ini taukid. Inna itu adalah harfut taukid wan nasab. Penekan sesungguhnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah kataba. Kataba itu memiliki dua makna. Pertama maknanya bisa aujaba. Apa aujaba? Mewajibkan, menetapkan. Ini makna pertama. Yang makna yang kedua adalah menulis. Kata banyak tubuh, sebagai gitu, menulis. Jadi maknanya adalah sesungguhnya Allah telah, kita ambil makna pertama, menetapkan atau mewajibkan. Ya, di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata apa contohnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba, telah diwajibkan, telah ditetapkan kepada kalian untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Kan begitu. Kutiba artinya apa? Artinya telah diwajibkan, ditetapkan. Ini makna kata. Baik. Makna yang kedua adalah menulis. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah telah menulis. Allah menulis berarti. Iya, Allah telah menulis. Di mana Allah Subhanahu wa taala menulis? Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Jadi tulisan semua kejadian-kejadian makhluk Allah telah tulis di Lauhul Mahfuz dan terjaga dan tidak akan pernah berubah di Lauhul Mahfuz. Kemudian Allah juga menulis dengan perintahnya kepada malaikat untuk menulis rizkinya hamba, ajalnya hamba, kehidupan hamba, baik atau buruk. Berarti di catatan para malaikat. Berarti tidak ada pertentangan di sini. Maknanya menetapkan, maknanya menulis. Kalau menetapkan, Allah telah menetapkan semuanya. Allah telah mewajibkan. Kemudian maknanya kalau menulis, Allah telah menulis semua di Lauhul Mahfuz dan di catatan-catatan para malaikat. Jadi kata itu maknanya dua, bisa mewajibkan atau menetapkan, bisa menulis. Ini pas semua. Paham di sini? Innallaha kataba al-ihsana. Apa ihsan? Ihsan itu adalah diddu al-isaah, lawan dari hal yang buruk. Jadi apa? Lawan yang buruk, yang enggak buruk. Apa yang enggak buruk itu? Baik. Dari kata ahsana yuhsinu ihsanan. Ya, af'ala yuhsinu if'alan, itu wazannya. Nah, ihsan ini adalah tingkatan yang tertinggi di dalam agama Islam. Karena Islam itu memiliki 3 tingkatan. Tingkat yang terendah adalah Islam. Tingkat yang terendah Islam. Di atasnya lagi iman, di atasnya lagi ihsan. Ya, tidak semua Muslim itu mukmin, betul nggak? Banyak orang yang mengaku saya Muslim, tapi tidak beriman. Di KTP-nya saja Muslim, tapi banyak tidak beriman. Ya, kemudian banyak orang yang beriman, tapi tidak muhsin. Dia beriman memang, tapi akhlaknya, ya, kelakuannya dia beriman, tapi tidak muhsin. Maka, ya, orang yang muhsin adalah memiliki derajat yang tertinggi. Itu adalah para nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Itu muhsin. Nah, ihsan ini terbagi menjadi 2 ihsan. Yang pertama adalah ihsan ma'allah
Yang kedua adalah ihsan ma'al makhluk. Ihsan bersama Allah artinya berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk. Iya. Kalau ihsan bersama Allah, apa maknanya? Kalau hafal hadis yang kedua, hadis Jibril, pasti bisa menjawab. Apa itu ihsan kepada Allah? Dah hafal hadis kedua. Hadis kedua itu hadis apa namanya? Hadis Jibril. Ya, hadis Jibril itu digelari oleh para ulama dengan Ummus Sunnah. Kalau Al-Fatihah, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Saking pentingnya, intinya Al-Quran itu di surat Al-Fatihah. Nah, intinya hadis-hadis yang banyak itu terkumpul di dalam hadis Jibril ini. Ya. Jadi apa itu ihsan? Ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Apa jawab Nabi? Al-ihsan anta budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Seakan-akan. Ya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Walaupun engkau tidak bisa melihatnya, tetapi Allah yang melihatmu. Berarti apa ini kesimpulannya? Ihsan bersama Allah itu muraqabah. Muraqabah itu dia beribadah kepada Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Ini berat. Kalau kita bekerja borongan begitu, ya, atau bukan dengan borongan, harian. Kalau harian kan gajinya kan sore. Jadi kalau kita enak saja bisa istirahat, bisa tidur siang dulu kan begitu. Tapi ketika ada bos tidak bisa, kita harus bekerja dengan giat. Kenapa? Karena bos sedang memantau, memperhatikan, mengetahui. Maka kita berusaha. Ya. Nah, demikian juga dalam ibadah kita. Dalam ibadah kita. Nah, kita tidak melihat Allah. Ya. Makanya Nabi mengatakan ka'annaka, seakan-akan engkau melihatnya. Apa tujuannya? Untuk memperbaiki ibadah kita. Untuk memperbaiki ibadah kita. Memang kita tidak bisa melihat Allah di dunia, tapi Allah yang melihat kita. Maka di sini yang dinamakan dengan muraqabah, merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tingkatan yang tertinggi di dalam agama Islam. Ketika seseorang dia sendirian, dia beramai-ramai, sama keadaannya. Dia tahu Allah yang melihat, Allah mengetahui, Allah yang mencatat, ada malaikat di kanan kirinya. Ketika baik dicatat baik, ketika buruk dicatat buruk. Maka ini ihsan namanya. Ya, ini sulit. Makanya tingkatan ihsan ini tingkat yang tertinggi. Terkadang kita, ya, karena kekurangan ilmu, ya, karena kita terkadang mengedepankan hawa nafsu. Kita bermaksiat, gak ada orang, yang gitu ya, itu kita lakukan. Seakan-akan kita menyangka bahwa Allah tidak melihat kita, Allah tidak memperhatikan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memperhatikan kita. Ini ihsan ma'allah, tingkatan yang sangat tinggi. Baik. Kemudian ihsan ma'al makhluk, berbuat baik kepada makhluk. Bagaimana caranya? Caranya ada 3. Dan ini merupakan
usaha perantara untuk meraih kelanggengan di dalam pergaulan, bermuamalah. Ada yang tahu 3 perkara itu? Kan sudah sering ya. Apa? Yang pertama adalah badlun nada. Apa badlun nada? Suka memberikan kebaikan, suka membantu. Dalam bahasa lain, badlun nada itu adalah mencurahkan kebaikan. Jadi dia suka bantu orang, dia suka menolong orang, dia ringan tangannya. Jadi, Masya Allah. Ini Islam makhluk yang pertama, suka bantu, tidak pelit, tidak bakhil. Apapun potensi yang dia miliki, yang penting bisa bantu saudaranya. Dia bantu dengan harta, dia bantu dengan tenaga, apapun potensi yang dia miliki, dia senang bantu. Ini Islam. Ini pun sulit menemukan orang yang suka bantu. Kemudian yang kedua adalah kaful adha. Apa kaful adha? Menahan gangguan. Menahan gangguan. Kaful adha. Yang mengganggu itu dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki, dan berbagai macam potensi-potensi yang menyebabkan seorang itu merasa terganggu. Ya, terkadang kita, Masya Allah, ya, terutama di tetangga itu adalah kanan kiri. Sudah belum kita membahas hadis berbuat baik kepada tetangga? Udah ya? Udah, hadis yang ke-15. Iya, Rasulullah katakan bahwa "Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaro." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Di sini, Masya Allah, ya, Nabi SAW itu menyangka bahwasanya tetangga itu orang yang akan mewarisi harta. Kenapa? Karena saking dekatnya kehidupan kita dengan tetangga. Ini maka terkadang kita dengan tetangga itu sensitif. Apalagi kalau tetangga yang berbeda manhaj, gitu kan? Ya. Kita pengennya nyetel murotal, mereka pengennya nyetel tumbang sari apa namanya, sari-sari itu, itulah senang dia. Kan berbeda, campur sari, berbeda-beda. Oh, siang-siang kita setel kajian, fawonnya kita sodorkan ke depan rumah. Nih, ini mengganggu. Ya, karena setiap keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan kembali. Ini kaidah kita. Setiap keburukan itu jangan dibalas dengan keburukan lagi. Contoh, ke masjid sendal hilang. Duh, mana sendal saya, baru beli lagi. Ya kan? Wah, itu cocok itu. Dia nyuri lagi dia. Dicuri, balik nyuri. Ini kan menyelesaikan masalah dengan masalah artinya. Kan bagaimana kita ini menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah, itu. Jadi ini ya, jangan suka mengganggu. Bagaimana kalau dia nyetel tadi campur sari atau kasih daria Islami kan begitu. Ya sabar. Makanya para ulama itu mengatakan ajar qabla dar. Apa itu? Ya, kalau ingin pilih rumah, kita masih lupa orang tua atau masih ngontrak, ya kan? Maka lihat dulu tetangganya sebelum beli rumah. Ya, jadi kita ada tanah murah, ada kaplingan murah, dilihat
tetangganya, ternyata banyak yang begitu. Ya, murah memang harganya, tapi akan mengandung ya, bahaya di dalam kemudian hari. Maka para ulama mengatakan pilih tetangga dulu, baru nanti beli rumah. Itu perlu, karena lingkungan itu sangat mendukung kepribadian kita, terutama kepada anak-anak kita. Karena kita mungkin bisa, ya kan, mendidik mereka di rumah, putra putri kita. Ketika nggak mungkin dia di rumah terus, pasti dia bermain dengan lingkungan. Nanti kalau lingkungannya tidak baik, cepat, karena ya keburukan itu cepat menempelnya. Ya, terkadang kita dengan anak-anak kita misalnya, kita sudah, nah jangan nonton TV, nonton aja saja, dah ada kit begitu ya. Kita ke rumah tetangganya nonton film kartun yang dari India yang pakai sepeda, yang katanya bisa ya sifat ya, yang sepedanya bisa berubah, bisa begini, oh pahlawan, kagum dia dengan itu. Atau Doraemon yang bisa mengeluarkan sesuatu pun dari kantong ajaibnya, kagum dia. Anak-anak yang masih bersih putih, digoreskan semacam itu, rusak akidahnya. Tetangga, perhatikan tetangga. Ya, jadi atur kalau ingin beli rumah barunya, gitu kan, cari tempat, bebaskan, mending nanti kita kalau meninggal ya ada yang nyolatkan bareng-bareng, bagus, gitu. Jangan berpencar-pencar, ya, persatuan itu lebih baik. Ya, ini masih biasa. Baik. Kemudian ini yang kedua, ihsan ma'al makhluk. Pertama tadi apa? Suka bantu. Kedua, tidak suka ganggu. Ketiga adalah tolak atau wajah. Tolak atau wajah, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, ketika bertemu senyum. Nabi mengatakan tabassuka biwajhi akhika sedekah. Engkau senyum dengan wajah saudaramu itu adalah sedekah. Luar biasa. Sedekah ternyata tidak harus dengan harta, tapi bisa dengan senyum. Atau Masya Allah, kalau salam, Nabi mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kau berjumpa dengannya, maka tebarkanlah salam kepadanya. Karena makna salam itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan salam itu adalah ketika engkau ucapkan salamu alaik. Apa maknanya? Apa makna salam itu? Ya, selamat kan gitu, salam, selamat. Artinya ketika engkau mengucapkan salam kepada saudaramu, kata Ibnu Uyainah, engkau selamat dari gangguanku dan aku selamat dari gangguan. Ketika aku mengucapkan assalamualaikum, berarti aku tidak mungkin lagi ganggu engkau dan engkau tidak mungkin lagi ganggu aku. Luar biasa. Itu makna salam. Jadi kalau misalnya kita berselisih antara suami dan istri, teman, misalnya tetangga, anak, orang tua, tetangga, berselisih, ya, pergi. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib itu begitu ya, berselisih dengan Fatimah, ya, namanya rumah tangga bercampur terus, ketemulah kesalahpahaman, ribut. Ali tidak mau dekat-dekat dengan Fatimah, pergi dia ke masjid, pergi. Ya, setelah pulang dia ucapkan apa? Assalamualaikum, hilang semua. Ya, tapi kalau masih cemberut, masih dongkol, tetap ya permusuhan itu. Tapi kalau assalamualaikum hilang, karena makna salam itu adalah engkau selamat dari gangguan dan ganggu dan aku selamat daripada gangguan. Itu ya. Jadi yang ketiga
ketiga adalah apa tadi? Berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia, menunjukkan wajah yang berseri-seri. Kalau di sini tiga hal ini merupakan upaya untuk meraih ketentraman, kebaikan di dalam bermuamalah dengan siapapun. Imam Ibnu Hajar Asqalani, siapa kenal ya? Pernah dengar ya nama Imam Ibnu Hajar? Ya, kenal nggak Imam Ibnu Hajar? Beliau itu digelari dengan Al-Hafidh. Al-Hafidh. Kenapa beliau digelari dengan Al-Hafidh? Titelnya adalah Al-Hafidh karena beliau sudah menghafal bukan 1000, 2000, bahkan 1 juta hadis. Iya. Beliau umur 12 tahun sudah menjadi imam Masjidil Haram. Umur 12 tahun. Nah, Imam Ibnu Hajar ini namanya adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad, ya, bin Mahmud bin Hajar, itu nama beliau ya. Nah, beliau ini adalah orang yang paling dicintai oleh masyarakatnya, dengan tetangga-tetangganya, dengan murid-muridnya, dengan guru-gurunya. Jadi siapapun sangat mencintai Ibnu Hajar ini. Ternyata dijelaskan oleh murid-muridnya, dilihat kok Ibnu Hajar ini kok orang-orang tidak senang dengannya. Ketika imam datang, semua orang gembira menyambut beliau. Ketika beliau pergi, semua sedih kehilangan beliau. Nah, murid-muridnya melihat apa yang ada pada Ibnu Hajar ini, apa karisma. Ternyata memiliki sifat 3 ini. Suka bantu. Beliau suka sekali membantu. Ketika ada saudaranya atau muridnya atau tetangganya memerlukan bantuan, maka Ibnu Hajar ini segala potensi yang beliau miliki dibantu. Kalau tidak punya apa-apa, datang, ya setidaknya yang membantu dengan nasihat, menyabarkan, menjelaskan. Kalau punya sesuatu, diberikan. Suka bantu. Dan juga tidak mau ganggu orang. Ya, jadi kalau beliau ini, siapapun merasa aman menitipkan barang dengannya, menitipkan janji dengannya, tidak pernah berkhianat, tidak pernah merasa beliau ini melakukan sesuatu yang membuat orang itu kecewa. Ini Imam Ibnu Hajar. Dan kalau ketemu orang dengan siapapun, dengan anak-anak, mereka senyum, dicium keningnya, kalau anak itu digendong, dan seterusnya. Dengan orang tua pun demikian, dengan anak-anak kecil pun demikian, dengan orang sebaya pun demikian. Jadi semua orang cinta kepada Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ta'ala, karena beliau memiliki sifat ini. Maka ini salah satu bentuk usaha kita untuk meraih kebaikan di dalam bermuamalah. Baik, ini masalah al-ihsan. Jadi al-ihsan ini apa tadi? Kebaikan, ya kan? Ada berapa ihsan? Ada 2. Ihsan ma'allah, ihsan ma'al makhluk. Ya, ini di dalam masalah-masalah. Jadi akan diulang terus. Kemudian innallaha katabal ihsan ala kulli syai, di atas segala sesuatu. Ala harf jar. Kulli ini salah satu lafaz umum. Umum artinya semua. Contohnya apa? Apa contohnya? Kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ini kesepakatan ulama usul fikih. Mereka mengatakan bahwa makna kullu itu adalah seluruh. Tidak ada sebagian. Sebagian itu lafaznya ba'du. Oleh karena badal ba'du
kul min kul, gitu ya. Nah, berarti kalau kita mau mengambil contoh kullu bid'atin dhalalah, seperti seluruh bid'ah itu adalah sesat, tidak ada lagi yang namanya bid'ah hasanah. Ya, tidak ada lagi. Mau bergaul dengan apapun tidak bakal bisa. Mau bergaul dengan ucapan Umar, mau bergaul dengan ucapan Nabi yang mansanah, semuanya telah dibantah oleh para ulama. Itu hanya sekedar pendalihan saja, bukan dalil. Ya, maka makna kullu itu maknanya apa? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis seluruh perkara. Tidak ada yang tidak ditulis oleh Allah. Kemudian yang kedua, sesungguhnya Allah telah menetapkan seluruh perkara. Tidak ada sesuatu perkara pun yang Allah tidak tetapkan. Semua telah ditetapkan. Ini maknanya innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Paham di sini? Baik. Selanjutnya, hafal nggak ini? Saya baca berulang-ulang lagi. Innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Kalau Imam Baki siapa namanya? Waqi' bin Jarrah. Tahu Imam Waqi' bin Jarrah? Nggak tahu. Guru Imam Syafi'i, guru Imam Ahmad juga. Imam Ahmad mengatakan, ya, guru Waqi' ketika beliau membaca langsung hafal, membaca langsung hafal, dan hafalan itu memang betul-betul miliknya, bukan usaha. Kalau kita kan kalau ingin menghafal niatkan dulu, gitu kan. Nah, kata Imam Ahmad, guruku Waqi' itu kalau menghafal baca hafal. Adapun kami kalau ingin menghafal berulang-ulang dulu baru hafal. Ini Imam Ahmad. Bagaimana pula dengan kita menghafal? Betapa sulitnya menghafal, ya kan? Sulit tidak menghafal? Sulit menghafal. Baik. Fa'idha qataltum, Rasul katakan, apabila engkau ingin membunuh, fa'ahsinul kitlata, maka hendaknya perbaiki cara membunuh tersebut. Ini membunuh siapa? Nah, yang kedua, wa idza dzabhtum, apabila engkau ingin menyembelih, maka perbaiki cara menyembelih. Di sini Rasul katakan qatl membunuh dan dzabh menyembelih. Ya. Lalu apa beda antara membunuh dengan menyembelih? Ya, cara yang bisa membunuh dan menyembelih. Di sini disebutkan oleh Nabi. Apabila engkau ingin membunuh, perbaiki cara membunuh. Apabila engkau ingin menyembelih, perbaiki cara menyembelihnya. Lalu apa beda antara membunuh dengan menyembelih? Apa beda? Tidak tahu. Kalian pernah membunuh? Membunuh nyamuk? Nah, itu kan membunuh. Itu menyembelih. Kalau nyamuk itu disembelih atau dibunuh? Dibunuh. Berleher. Kalau saya pukul ayam itu menyembelih atau bunuh? Kalau ikan? Potong. Kalau ikan bebas, bisa bunuh, bisa menyembelih. Tolong bunuhkan ikan itu. Tolong sembelih dulu Pak ikan itu. Apa jadi kalau ikan? Bingung gitu. Dipotong.
Dibeteti. Oh iya, nggak ada di sini dibeteti. Kalau ingin membeteti, baguslah cara membeteti. Nah, Istilah kita aja tuh. istilah kita. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara membunuh dengan menyembelih. Walaupun sama-sama tujuannya adalah untuk menghilangkan ruh atau nyawa. Tapi ada perbedaan. Kalau membunuh itu adalah ya sesuatu yang asalnya itu haram, tidak boleh dibunuh. Sesuatu yang asalnya itu tidak boleh dibunuh, haram untuk dibunuh. Apa contohnya? Tidak boleh dibunuh. Semua. Ya, betul. Manusia tidak boleh dibunuh, tapi ada hal-hal dan waktu yang diperbolehkan untuk membunuh manusia. Kapan? Waktu perang saja. Ada tiga kan? An-nafsu bin-nafsi. Qisas artinya ketika dia membunuh jiwa, maka hukumannya apa? Bunuh kembali. Kedua, as-sayyibud dzani. Apa sayyibud dzani? Dua orang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah berzina, maka dibunuh. Ketiga, at-tariku lidini, orang yang keluar murtad dari agamanya. Ini tiga yang di dalam Islam halal darah. Tapi ingat, ini bukan urusan person orang, tapi ini adalah urusan pemerintah atau ulil amri yang menegakkannya. Jangan sembarangan. Ada orang membunuh keponakan kita, dia bunuh, sembelih dia. Bukan. Atau kita ketahuan ada tetangga kita yang sudah menikah, ya, karena berprinsip apa namanya, ya, rumput tetangga hijau gitu ya, main dia, bunuh, dirajam. Tidak demikian. Itu bukan urusan orang, urusan pemerintah. Serahkan kepada mereka. Nah, ini maksud apabila engkau ingin membunuh orang yang berzina musuh, membunuh orang yang meninggalkan agama, perbaiki cara membunuhnya. Nanti perbaiki itu tata caranya Nabi sampaikan juga nanti. Nabi sampaikan juga nanti caranya. Nah, zabah menyembelih itu adalah sesuatu yang asalnya memang sudah halal untuk dimakan, untuk dibunuh. Apa contohnya? Ayam disembelih, sapi disembelih, ya. Kemudian onta, ikan, ya asalnya ikan disembelih, cuma bahasa kita aja aneh. Dibetet, dibersihin. Nah, ini ya. Jadi ini bedanya. Kalau kotor itu adalah menghilangkan nyawa sesuatu yang asalnya itu haram untuk dibunuh. Itu namanya kotor. Kalau zabah menyembelih yang asal yang kita ingin hilangkan ruhnya itu adalah boleh. Paham di sini perbedaan kotor dengan zabah? Ya. Nah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falyuhidda ahadakum safratahu. Caranya adalah hendaknya tajamkan dulu pisau. Kalau pancing ditajamkan. Ya, kalau ingin memotong ayam atau bebek jangan pakai gergaji. Pakai pisau tajam biar uratnya cepat putus, cepat mati dia. Ya, Masya Allah. Di sini disebutkan menyembelih
Karena urusan kalau menyembelih itu adalah sesuatu yang memiliki darah, gitu ya, memiliki urat di lehernya, ya. Maka inilah salah satu bentuk sempurnanya Islam. Dalam urusan yang mengharuskan membunuh pun itu diatur olehnya. Kalau di luar Islam kan tidak, sudah makanannya halal, dimasukkan ke dalam karung, dibubuhi pula sampai mati. Ditanya, tambah biar darahnya bercampur dengan dagingnya, lezat, kata mereka. Ya kan? Kalau kita tidak, karena penyakit itu berada di darah, makanya kita apa? Bukan dikeluarkan darah kotornya. Karena syaitan itu di mana? Yang jadi ini, yang jadi dalam. Syaitan itu, mereka itu berjalan di aliran darah. Jadi kalau kita daerah badannya, ya sudah, ya berarti ada darah itu yang kotor. Makanya kalau dokter saja ingin lihat penyakit, ya, rapid test gitu, dilihat apa? Darahnya kan? Berarti darah itu ganti dengan darah, ya. Makanya Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi kita untuk memakan darah, ya, memakan darah. Ada juga makan darah? Loh, itu di sop-sop itu kan masih ada darah yang meninggal, ya kan? Ya enggak? Itu enak banget, ya kan? Sum-sumnya itu enak banget, ya kan? Darah gitu. Berkatanya kamu makan darah. Apa yang dimaksud dengan darah itu? Yang diharamkan oleh Allah? Yang sengaja. Itu sengaja tidak? Enggak sengaja. Iya, maksudnya adamul mahfuz, darah yang mengucur. Menyembelih hewan, katakanlah kambing, ditampung darahnya, kan mengucur, lalu dia undapkan, mengental, dipotong-potong, ditumis pakai cabai hijau. Nah, itu kita makan apa? Darah. Adapun darah yang menempel di tulang susu, tulang, ya, itu kita makan apa? Makan darah atau makan tulang? Atau makan tulang? Makan daging. Daging tapi darah mengikut. Ada kata kaidah mengatakan at-tabi'ut tabi. Sebagai contoh, makan tape ketan, tape singkong. Itu kan ada alkoholnya. Boleh tidak makan alkohol? Tidak boleh. Tapi tape kan ada alkoholnya. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita makan tape, ada tape ini, kita peres hingga airnya dalam gelas, kita pisahkan, ini tapenya, ini airnya, kita minum airnya, ini tidak boleh. Tapi kalau kita makan tape plus airnya, tidak masalah. Paham? Lagi nyembelih kambing, karena masuk angin, kambingnya hamil 9 bulan. Berapa bulan kambing melahirkan? 9 bulan juga ya. Taruh 9 bulan, gede kan? Udah gede. Kita potong emaknya, induknya, tahu-tahu anaknya ikut mati. Boleh nggak kita makan anaknya itu? Boleh. Kenapa? At-tabi'ut tabi. Paham? Karena dalam hal mengikuti dia. Dalam hal mengikuti, kita motong ibunya, anaknya masih bagian daripada kambing itu. Sama halnya tadi tape. Berbeda kalau misalnya kita potong, kita bedel perutnya, loncat anaknya lari. Kalau kita ingin ambil, potong lagi. Tapi kalau dia sudah mati di sini dalam kandungannya, halal. Kalau mau silahkan dimakan. Paham ya? Ini kaidahnya
Kalau kita belajar usul-usul kaidah-kaidah fikih di Bali, ya. Baik. Saya mana tadi kok melenceng ke sana sini? Oh ini darah ya. Ya. Baik. Falyuhid ahadakum syafratahu, maka hendaknya dia menajamkan pisaunya. Menajamkan pisau ini salah satu cara adab. Ya. Kemudian yang kedua caranya adalah falyurih dzabihatahu, sebelum engkau menyembelih maka senangkan dulu. Jangan wah besok kamu mau dipotong, nggak usah dikasih makan, puasakan dulu. Tidak, tetap disenangkan. Apalagi hewan kurban, hewan akikah, tetap disenangkan. Ya, mungkin di zaman-zaman dulu kita waktu masih kecil itu dikalungi, gitu ya. Dikalungi bunga ya, dikalungi, dikasih minyak wangi dulu kan begitu. Orang tua kita dulu sudah mengamalkan hadis ini. Dikalungi, dimandikan dulu, terus dikasih minyak wangi halus sekali. Hewan kurban itu dulu kayak raja waktu saya masih kecil. Ya, datang kalau di sini kayak raja betul. Dimandikan dulu, dibersihkan dulu, wah bagus. Dikasih makan, diminyai, dikasih kembang, dikalung-kalungi. Itu dulu. Nah, maka disenangkan dulu. Iya. Ini tata cara di dalam menyembelih. Ya, ada tata caranya nanti ada pembahasan tersendiri ya. Bab udhiyah namanya. Bab udhiyah. Itu nanti tata caranya itu ada bab tersendiri ya. Panjang masalahnya. Saya belum aja. Kemudian selanjutnya dari beberapa hadis ini dapat kita ambil kesimpulan atau faedah. Yang pertama adalah Rafatullahi azza wa jalla bil ibadi, sangat lembutnya, sayangnya Allah kepada hambanya. Mengapa? Annahu katabal ihsana ala kulli syai', karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan kebaikan ya dalam ala kulli syai', dari setiap sesuatu. Jadi perkara-perkara ini sudah tetap semuanya. Kalau kita ingin mencari ini kebaikan atau bukan ya, tinggal cari saja. Ada semua. Kita mau apa? Mau lahan kebaikan yang mana? Ada semua. Ya, mau lahan kebaikan sedekah ada. Mau lahan kebaikan sholat ada. Mau lahan kebaikan puasa ada. Banyak. Maka ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang telah menetapkan kebaikan-kebaikan dalam segala sesuatu. Kemudian yang kedua, bentuk kesempurnaan agama Islam, agamanya Rasulullah SAW. Karena Islam ini adalah agamanya seluruh para nabi. Ya, tapi yang paling sempurna adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi itu adalah penyempurna dari kekurangan-kekurangan dari agama para nabi sebelumnya. Ya, maka agama Nabi ini sempurna sekali. Mau cari perkara apapun ada. Mau mencari solusi apapun ada. Ada seorang ahli ilmu, ketika itu beliau lagi makan di restoran. Maka ketika lagi asik makan, kalau ahli ilmu itu kan kelihatan pakaiannya, ya, penuntut ilmu itu kelihatan pakaiannya. Ya, mungkin pakai peci, karismanya kelihatan. Maka ketika lagi santai lagi makan, datanglah orang Yahudi. Ya, dalam artian orang non Muslim datang kepada ahli ilmu dan mengatakan, ya Syekh,
katanya Al-Quran itu telah sempurna. Coba datangkan kepada kami di dalam Al-Quran itu apakah ada tata cara membuat makanan ini. Enggak tahu makanan apa, pokoknya makanan yang mereka makan. Ada nggak di dalam Al-Quran? Katanya telah sempurna. Ya, Syekh itu lalu Syekh itu mengatakan, ya, memanggil pelayannya, hai fulan, pelayan sini. Akan dipanggil. Ada apa Syekh? Kata pelayan. Bagaimana cara membuat makanan ini? Kata pelayannya, oh mudah sekali. Ini begini, bumbunya ini, dibeginikan, selesai. Apa kata Syekh itu? Ya, itulah. Ada di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran mengatakan, bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Nah, maka saya sudah bertanya kepada ahli. Kan sempurna Al-Quran. Karena saya tidak tahu, Al-Quran memerintahkan kepada saya untuk bertanya kepada tukang masaknya. Saya bertanya. Tadi kan jadinya tukang masaknya menjelaskan tata cara membuat masakan ini. Maka orang muslim itu ya bisa apa lagi? Iya, karena semuanya telah sempurna. Bahkan yang Islam itu telah mengatur dalam urusan apapun, urusan muamalah kepada manusia, ya, sampai muamalah kepada hewan diatur oleh Islam. Bagaimana menyembelihnya diatur, ya, ini Islam. Bahkan Islam itu telah mengatur juga muamalah kepada orang-orang kafir. Ya, Islam telah mengatur urusan muamalah kepada orang kafir. Makanya orang yang mengatakan dari hadis ini, ada hadis yang mengatakan bahwa Islam itu sangat keras. Islam itu sangat keras. Ya, membunuhlah, qisaslah, rajamlah. Ya, kita katakan bahwa ini adalah ketetapan Allah. Ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin ketika Allah telah menetapkan segala perkara itu keras, itu buruk, itu jelek, tidak mungkin. Pasti itu baik dan ada hikmahnya. Kalau misalnya ada orang membunuh lalu dipenjarakan hanya 5 tahun saja, enak sekali. Tapi kalau ada orang membunuh, ya, dan dia diancam dengan membunuh juga, mikir-mikir orang untuk membunuh. Ada orang mencuri, hanya dipenjarakan cuma 8 bulan, misalnya, atau dia dicambuk sampai 10 kali, atau diganti uangnya gitu, sampai berapa ratus ribu atau berapa puluh juta gitu. Gampang sekali. Tapi kalau misalnya dia mencuri, dipotong tangannya, mikir-mikir dia. Mikir-mikir. Ada orang berzina, ya kan? Kalau ada orang berzina, antara gadis bujang berzina ketahuan dengan 4 orang saksi atau menurut pengakuan dia, maka apa? Hukumannya diasingkan. Kan malu dia asingkan. Kalau sudah menikah, dirajam dia sampai mati, dilempari batu ya sampai dia mati. Kan mikir-mikir kalau begini ancamannya orang-orang untuk berzina. Nah, ini bentuk keadilan. Lihat di negara barat, di negara barat yang tidak mengenal hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka sebagaikan binatang. Ya,
mau ganti-ganti pasangan, monggo. Ya, mau coba-coba, monggo. Tidak ada lagi batasan daripada aturan. Ya. Jadi mati lampu ya. Baik. Tes. Ini dua-duanya. Jadi Masya Allah, kalau kita ingin memikirkan betapa kita ini menginginkan keamanan, ya, keamanan. Kalau hukumnya sudah seperti itu, mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, diasingkan, kemudian ya membunuh, diancam dengan bunuh juga. Orang kan mikir-mikir untuk melakukan kezaliman semacam itu, kemaksiatan semacam itu. Maka aman. Makanya di negeri Arab Saudi itu adalah satu-satu mungkin yang kita tahu ya, negara yang masih menerapkan hukum Islam. Di sana kalau membunuh betul-betul dibunuh. Kalau mencuri betul-betul dipotong tangannya. Tidak ada yang namanya yang main belakang, tidak ada ganti duit, tidak ada. Akhirnya kemungkaran itu walaupun ada tapi tidak nampak. Ya. Orang kemusyrikan di situ dipenjara di sana, orang-orang bersyirik. Bahkan ada yang dikisos banget. Maka Masya Allah ya, di negeri semacam itu. Ada pun di negara kita Masya Allah ya, baru didengar masjid kehilangan motor, masjid kehilangan ampli, masjid kehilangan jam dinding, belum lagi rumah tetangga yang kehilangan ini, belum lagi yang namanya ini sudah hamil, belum nikah, banyak sekali. Masya Allah. Nah, ini jadi keamanan itu yang kita idamkan. Jadi kalau ada orang yang beranggapan bahwasanya hukum Islam itu adalah hukum yang kejam, tidak. Karena hukum ini adalah dari Allah dan Allah lebih tahu tentang kebaikan dan kemaslahatan hambanya. Baik, ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang mulia ini. Kemudian selanjutnya dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah juga, Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat cinta kepada hambanya. Bahkan kecintaan Allah kepada hambanya itu lebih dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Bayangkan ya, cintanya Allah kepada hambanya itu lebih dibandingkan kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Kita ini lebih cinta siapa? Lebih mencintai diri kita sendiri kan? Iya. Itu kecintaan Allah kepada hambanya itu lebih. Ini dari sini dapat kita faedah juga bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan, telah menulis ya segala sesuatu itu merupakan bentuk rahimnya Allah, cintanya Allah kepada hambanya. Ya, bayangkan coba kalau tidak ada ketetapan dari Allah, ya, tidak ada aturan dari Allah, itu pernah terjadi di masa sebelum diutusnya Nabi, yang kita kenal dengan zaman jahiliyah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hukum rimba. Tahu hukum rimba ya? Hukum rimba itu adalah yang banyak yang benar dan menang. Yang kuat dia yang menang. Ya. Kemudian anak laki-laki merupakan simbol. Ya, simbol apa? Simbol kegagahan. Ya, memang betul laki-laki gagah. Tapi kalau lahirnya anak perempuan itu merupakan musibah. Maka mereka malu ketika istrinya itu melahirkan anak perempuan. Maka dibunuhlah anak perempuan. Ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah At-Takwir itu dijelaskan di sana. Ya, mengapa alasan kalian untuk membunuh putri-putri, anak-anak perempuan?
ya dan seterusnya. Di zaman itu masya Allah, ya, zaman jahiliyah, yang menjadi sumber kemenangan itu adalah orang kuat. Makanya di sana ada kabilah, suku-suku, yang apabila suku itu memiliki kekuatan, mereka yang berkuasa. Ya, adapun setelah datangnya Islam itu dihapus. Yang kuat bukan yang menang itu adalah kebenaran, bukan dilihat dari pembawanya, bukan dilihat dari orangnya, tapi yang menang itu adalah kebenaran. Yang benar itu adalah orang yang mengukur amalannya atau ucapannya atau alasannya atau argumennya dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan dari banyaknya orang. Ya, jadi hari ini masih ada yang berdalih kalau banyak itu benar. Tidak mungkin. Ya, karena banyak. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Berarti kan banyak yang tidak bersyukur. Apakah yang bersyukur ini salah? Tidak. Artinya yang sedikit ini adalah orang yang benar karena dia bersyukur. Demikian juga Allah katakan wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah. Apabila engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka semua akan menyesatkan engkau dari jalannya. Demikian juga Nabi Muhammad SAW mengkabarkan kepada kita bahwa ya ada seorang nabi yang hanya memiliki pengikut 9 orang. Ada seorang nabi yang ikut kepada nabi itu 1 atau 2 orang. Ada seorang nabi yang laisa ma'u ahadun, tidak ada seorang pengikut pun. Ini nabi. Apakah nabi ini salah karena nggak ada pengikut? Tidak. Ya. Jadi kebenaran itu bukan dilihat dari kebanyakan. Jadi masih ada orang yang berdalih, wah, kami kan banyak, dari Sabang sampai Merauke kan banyak pengikutnya, berarti kami benar dong? Tidak. Ya, kebenaran itu apa kebenaran? Al-haq itu ma wafaqal haq, apa yang mencocoki kebenaran. Kebenaran itu sumbernya dari apa? Al-Quran dan hadis as-sunnah. Jadi kebenaran itu apa yang dikatakan oleh Allah benar, itulah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah benar, itulah kebenaran. Jadi bukan dilihat dari kelompok orang, seseorang, ucapan orang, bukan. Tapi apa yang dia sandarkan kepada dalil. Ini bentuk kasih sayang. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan ketetapan-ketetapan yang sudah tetap. Kalau ingin mencari kebenaran, kita tinggal cari, bertanya, ya kan? Kita akan mendapatkannya. Kita ingin mencari suatu hukum, bagaimana hukumnya? Kita cari, kita baca, kita tanya, insya Allah kita akan dapat, karena telah sempurna. Kalau kita mencari, Allah pasti beri. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Selanjutnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendidik kita di dalam setiap kebaikan. Ya, bayangkan dalam masalah membunuh saja begitu caranya. Ya. Bukan untuk menyiksa. Kalau ingin membunuh, kata Nabi, fa'asinul kitlata, perbagusi cara membunuh. Ya. Jangan disiksa. Adapun orang-orang kafir, mereka menyiksa. Tidak langsung dibunuh, dicongkel matanya, dicabut kukunya, dipotong tangannya. Senang dia melihat orang susah. Walhamdulillah. Islam tidak. Kalau ingin menghilangkan nyawanya atau membunuhnya, diperbaiki cara membunuh. Langsung dihilangkan nyawa. Nah ini. Kemudian selanjutnya, apabila ingin menyembelih,
ya, maka perbaiki cara menyembelih. Masya Allah. Ya, ketika termasuk daripada bentuk kebaikan di dalam Islam ini, ya ketika kita menyembelih hewan ya, sapi, ya, karena yang disembelih itu adalah apa? Hewan-hewan yang ada darahnya, maka disembelih. Ikan ada nggak darahnya? Ada, cuman nggak memancar, kan begitu. Ada nggak ikan gabus memancar seperti memancarnya ayam atau kan enggak? Berarti dia dibeteti ya kan, bukan disembelih. Kembali lagi. Kan dipancarkan, dikeluarkan darahnya, dihilangkan. Insya Allah. Karena darah itu adalah sumber penyakit, maka harus dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu ya sumber penyakitnya, disembelih. Insya Allah. Ya, sebelumnya membaca doa. Apa doanya? Bismillah, bukan doanya, lafaz daripada sebelum menyembelih. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan hadis yang ke 17 tentang masalah kesempurnaan Islam. Saya tidak tahu judulnya apa ini. Intinya hadis dari Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu tentang kesempurnaan Islam yang mana Allah telah menetapkan kebaikan dari segala sesuatu. Bahkan urusan membunuh telah diatur, menyembelih telah diatur. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang menyeluruh dan sempurna. Dalil ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam itu sempurna, Islam itu mengatur dalam segala sesuatu. Islam itu untuk seluruhnya, menyeluruh artinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari permasalahan kita. Wallahu a'lam. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada lagi. Ya, kalau tidak ada lagi, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.